Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini pagi yang luar biasa. Meskipun cuaca cukup dingin, tapi tidak mengurangi semangat kita, antusias kita untuk bertemu dengan Tuhan pagi hari ini. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang menunggu hari ini, menantikan saat ini untuk bertemu dengan Tuhan. Mari siapkan hati kita, siapkan hidup kita, pastikan hati dan pikiran kita saat ini melekat erat dengan Tuhan. Amin. Kami datang padamu pagi hari ini Tuhan. Biarlah pujian dan syukur kami menjadi persembahan yang hidup bagimu Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami bagimu. Kami persembahkan semuanya untuk Engkau pagi hari ini Tuhan. Yang terbaik kami beri bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku bawa
berharga. Engkau melihat kami begitu mulia Tuhan. Terima kasih banyak untuk anugerah-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami boleh pakai hidup kami, boleh menjadikan persembahan yang hidup bagi-Mu Tuhan. Setiap pujian kami, setiap penyembahan kami adalah dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Itu sebabnya kami kuduskan hati dan pikiran kami saat kami datang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik, terima kasih. Pagi hari ini kami siap memuji Tuhan. Pagi hari ini kami siap menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami siap untuk menerima kesembuhan. Kami siap menerima mujizat. Kami siap menerima berkat yang baru. Pagi hari ini kami bersuka cita karena sesuatu yang besar Tuhan siapkan bagi kami hari ini. Terima kasih banyak Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Halo. Lama tidak berjumpa. Saya percaya semua berkat yang baru sudah kita terima. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur.
sama, tapi kita percaya kebaikan Tuhan selalu membawa kita kepada kebaikan. Amin. Haleluya. Kami tahu Tuhan, hidup kami akan menggenapi firman-Mu, dan itu yang Kau inginkan. Kami siapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman Allah. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanpa mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari sama-sama hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi
Ada mujizat dalam setiap puji-pujian. Ada kuasa dalam puji-pujian. Ada kuasa dalam penyembahan Tuhan. Terima kasih banyak untuk saat ini Tuhan. Kami yang lelah Tuhan sudah buat kami menjadi seorang yang kuat kembali. Hati kami dipenuhi dengan roh yang baru lagi. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk kami terima firman Allah. Kami berikan tanah hati yang paling baik Tuhan, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan kami boleh menjadi penggenap-penggenap firman-Mu, pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih banyak Bapak yang baik, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Apa kabar saudaraku? Puji Tuhan, aku berkati. Bagaimana usaha saudara? Lagi, amin. Amin itu bisa dua nih. Mengucap syukur karena sepi, mengucap syukur karena ramai. Bagaimana kesehatan saudara? Amin. Amin. Bisa yang lagi sakit, katakan amin, ataupun yang sehat, ya. Bagaimana keluarga saudara? Puji Tuhan. Ada yang lagi ribut, ada yang lagi manis-manisan, ya. Jadi kalau kita lagi berumah tangga, hidup rumah tangga saudara harus kudus. Artinya saudara yang udah rumah tangga nggak boleh suka ribut. Siapa yang suka ribut di sini? Kata orang dulu gini, biasa ribut mah sok pakai trok, sendok di garpu. Itu bahasa Sundanya ya. Mungkin yang ikut live streaming ada yang orang Jawa. Bahasa Sundanya gitu, suka pakai trok. Itu wajar, betul wajar karena dua pribadi dipersatukan. Tetapi kita harus belajar mengakomodir semuanya itu hanya dalam Tuhan. Jadi nggak boleh terus ribut, tetapi terus harmonis. Amin. Haleluya ya. Dan kabar baiknya adalah saudara, ketika saudara datang di ibadah, ya, yang juga yang mengikuti live streaming pada hari ini ataupun yang mengikuti siaran tunda nanti di YouTube ya, GBS Calvary, saudara pasti pulang membawa untung yang besar. 1 Timotius 6 ayat 6 mengatakan, kalau memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan yang besar. Ya, kesembuhan untuk yang sakit, kekuatan untuk yang lemah, solusi dalam menyelesaikan masalah untuk yang punya masalah, mujizat untuk yang membutuhkan, dan kebebasan untuk yang terikat dosa. Amin. Itu keuntungan yang besar. Dan saya akan terus katakan ini ya, sampai jemaat Calvary boleh mengerti bahwa ketika kita ibadah itu ada keuntungan yang besar. Artinya, kalau saudara gak ibadah, apa? Saudara dapat rugi yang besar. Siapa di sini yang punya usaha? Pengusaha lah, yang punya toko, yang bisnis online dan sebagainya, yang kuliner. Maunya untung besar kan? Betul gak? Mau rugi gak? Nah, caranya gimana? Praktekin ya, yang nyanyi awas lu praktekin. Bukan secara fisik, teknisnya apa dulu? Harus berusaha, betul nggak? Ya, kalau misalnya nggak buat dagangan, nggak buka toko, bisa dapat untung besar nggak? Secara teknis loh, bisa untung besar? Nggak bisa dong, betul nggak saudara? Sama dengan ibadah. Kalau saudara ibadah datang ke tempat ini, saudara pulang membawa untung yang besar. Amin. Jadi saudara harus sampai mengerti bahwa kalau saya nggak ibadah itu ada rugi yang besar. Karena saudara nggak mendapatkan untung. Ya, amin. Haleluya. Tema hari ini seri dengan Pastor Yuni minggu yang lalu, yaitu tentang Yes I Can. Ya saya bisa. Kalau Pastor Yuni membahas tentang garis besarnya ya, without Holy Spirit, you can do nothing. Tanpa Roh Kudus, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, nanti untuk lebih jelasnya, saudara bisa lihat di channel YouTube GBS Calvary tentang Yes I Can, Pastor Yuni minggu yang lalu. Okay? Nah, saya akan membahas apa yang kita bisa buat
Sehingga kita bisa berkata, yes I can. Saya bisa. Coba ucapin dulu sama-sama. 1, 2, 3. Yes I can. Sama-sama katakan, yes saya bisa. 1, 2, 3. Ya, saya bisa. Banyak orang bilang gini, saudara suka dengar gak? Itu mah bukan hoki lo. Suka dengar? Itu mah bukan rezeki kamu. Itu mah bukan nasib lo, kayak gitu. Ya, itu kan kata orang, kata kebanyakan orang. Tetapi kita tuh orang yang berbeda. Kenapa, Saudara? Kita orang-orang percaya, betul? Dan orang-orang percaya punya teori orang-orang percaya, Saudara. Yaitu hidup kita ya bukan ditentukan ya, faktor orang percaya itu bukan ditentukan oleh omongan orang, bukan ditentukan oleh hoki, bukan ditentukan oleh keberuntungan, tetapi yang pertama ditentukan oleh faktor God. Coba next, yaitu Tuhan ya. Faktor Tuhan itu karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang dahsyat dan Tuhan yang mampu. Katakan Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mampu. 1, 2, 3. Itu yang menentukan kehidupan kita. Kita baca ya. Mazmur 47 ayat 3-4. Sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab 1, 2, 3. Sebab Tuhan Maha Tinggi dan adalah dahsyat, Raja besar atas seluruh dunia. Ayat 4. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Tinggi dan dahsyat. Itu dijelaskan oleh Raja Daud ya di Mazmur. Mazmur 121 ayat 2. 1, 2, 3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Tuhan yang Maha Dahsyat, yang Maha Besar itu yang akan menolong kehidupan kita, ya. Oleh sebab itu kita bisa berkata yes I can karena Tuhan, karena faktor Tuhan, ya. Contoh kedahsyatan Tuhan di Perjanjian Lama, saudara, saya nggak catat ya, nanti notolnya tolong catat ini di 1 Raja 2:18. Ketika Elia berhadapan dengan 450 nabi Baal. Pernah dengar ceritanya? Pernah dengar ceritanya? Nah, saya ulang ya kalau saudara lupa. Nah, ketika itu masyarakat rakyat pada waktu itu sudah mulai beralih kepercayaannya ke dewa-dewa, bukan ke Tuhan. Sama seperti sekarang ini. Mereka beralih kepada Hongsi, mereka beralih kepada keberuntungan, kepada kekayaan, bukan kepada Tuhan. Nah, pada saat itu juga demikian. Maka banyak orang-orang yang mulai murtad, mulai nggak percaya Tuhan. Wah, Elia bilang ini gara-gara nabi-nabi Baal. Oleh sebab itu, Elia menantang Nabi Baal. Tantangannya gini, kita akan mengadakan satu semacam perlombaan. Ya. Kita akan mendirikan mezbah korban. Nah, kalau Allah yang hidup, dia akan kurang lebih dia akan menerima korban itu dengan memakan korban itu dengan turun api dari langit. Siap? Wah, Nabi Baal siap. 450 nabi itu. Dan Elia seorang diri. Dan kemudian mereka memulai ritual di atas Gunung Karmel, ya. 450 nabi Baal dengan rakyat yang ada untuk membuktikan siapa yang hidup, dan juga Nabi Elia seorang diri. Giliran pertama adalah nabi Baal. Mereka mempersiapkan korban persembahan untuk dewa-dewanya. Dan mereka memulai ritual. Wah, mereka mulai menyanyi, ya, loncat-loncat. Kemudian mereka mulai berteriak, oh dewa, ayo silakan makan, kurang lebih itu ya. Silakan terima korban ini. Tapi sampai kurang lebih tengah hari tidak terjadi apa-apa. Nanti saudara baca ya di 1 Raja seru gitu ya. Kemudian Elia bilang gini, mungkin dewamu lagi pergi, mungkin dewamu lagi tidur, atau lagi ada tamu jadi nggak mendengar seruan kamu. Ayo lebih keras lagi. Oh, mereka panas, mereka lebih keras sambil berteriak, oh dewa tolong. Nah, akhirnya mereka juga menoreh-norehkan badannya dengan benda tajam dan mereka berdarah-darah. Dan apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Akhirnya para dewa-dewa ini menyerah. Tidak terjadi apa-apa. Karena memang yang disembah itu bukan Tuhan, ya, bukan Tuhan, dan tidak bisa melakukan apa-apa. Tiba giliran Elia menyuruh rakyat mendekat, dan kemudian dia mulai membuat mezbah
yang terdiri dari 12 batu. Itu artinya 12 suku bangsa Israel. Kemudian dia memotong-motong domba untuk korban di atasnya. Dan dia menyuruh rakyat, siram dengan air. Aneh ya saudara. Ini ada satu hari, tapi saya nggak terangin itu ya. Siram dengan air. Nggak cukup sekali saudara. Siram sampai 3 kali. Sehingga parit di sekitar mezbah itu penuh dengan air, bukan minyak. Biasa kalau kita bakar-bakar barbecue pakai apa? Pakai minyak, pakai mentega, gitu ya. Ini enggak, saudara. Bahkan air itu akan terjadi sesuatu yang bisa mematikan api ya. Ini disiram sampai 3 kali. Kemudian Elia mulai berdoa. Tuhan Allah yang besar, pada saat ini aku berdoa supaya Tuhan menyatakan kuasa-Mu, setiap orang bisa percaya lagi kepada Engkau. Setelah Elia berdoa, apa yang terjadi saudara? Ada api turun dari langit memakan habis korban itu semuanya. Dan akhirnya Elia menang, menyatakan bahwa Tuhan itu dahsyat. Tuhan yang disembah itu adalah Tuhan Allah yang hidup. Dan 400 nabi Baal itu dibinasakan karena mereka penyesat. Itu kedahsyatan Tuhan di Perjanjian Lama. Ada lagi cerita kisah di kedahsyatan Tuhan di Perjanjian Baru. Ya, sekali waktu Tuhan Yesus sedang jalan-jalan dan dia masuk ke satu kota, namanya kota Nain. Itu kurang dekat dengan daerah Yudea, ya, itu di Lukas 7. Yesus kemudian melihat ketika ada di gerbang pintu kota Nain, Yesus melihat ada usungan-usungan orang yang mengusung, wah ada apa nih? Sedih, wah ini ada yang meninggal. Terus Tuhan Yesus mendekat. Kemudian pas waktu lihat ada seorang anak yang meninggal, kemudian ada ibunya sedang menangis. Dan diketahui bahwa ibu ini adalah seorang janda dan punya anak tunggal, satu-satunya meninggal. Ini ceritanya tragis sekali. Saudara perhatikan, ada yang punya anak tunggal? Cuma satu anaknya? Ibu Hana, Pak Yoksun ya. Itu hati seorang orang tua kalau punya anak cuma satu-satunya gimana coba? Wah, anak semata wayang, betul? Ini meninggal. Saudara. Terus Tuhan Yesus menghampiri ibu itu. Terus dia berkata begini, ibu jangan menangis. Kemudian Tuhan Yesus langsung action. Dia menumpangkan tangan atas orang tersebut, atas putranya tersebut, atas pemuda tersebut. Dia katakan gini, hai pemuda, bangkitlah. Terus apa yang terjadi? Tuhan Yesus membangkitkan orang mati tersebut. Anak muda tersebut bangkit, duduk, berkata-kata lagi. Sehingga orang-orang di sekitarnya pada ketakutan, bukan karena takut, wih ada mayat itu, enggak. Tapi mereka melihat kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Allah mampu untuk membangkitkan orang yang mati. Dan mereka mulai berkata bahwa ada seorang nabi yang sudah datang kepada kita pada saat ini. Ya, itu kedahsyatan Tuhan yang diceritakan dalam Perjanjian Baru. Salah satunya. Ya. Jadi ketika saudara ada dalam masalah kehidupan saudara, saudara khawatir akan kesehatan. Saudara khawatir akan kesehatan. Kemarin kita baru ngobrol-ngobrol ya. Kalau udah usia 40 ke atas gitu ya, udah mulai kerasa ya. Terinit, karena di sini nih di kepala tiba-tiba kayak gitu ya. Saudara merasakan yang udah usia 40 ke atas ada sinyal-sinyal tubuh yang gak enak gitu ya. Kadang-kadang kita khawatir akan kesehatan kita. Tetapi ingat, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mampu. Karena dia bisa membuat kita bertambah sehat dan bukan bertambah rentak. Karena itu janji Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Yesus, di dalam Tuhan, maka janji Tuhan itu yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Kita bukan tambah tua, tambah rentak, tetapi Tuhan berikan kesehatan. Amin. Amin. Mungkin kita khawatir akan keuangan kita. Ya, gimana keuangan kita? Aduh, Pak Gem, akhir-akhir ini mah susah. Cari duit itu susah, usaha juga susah, ya, kerjaan juga susah. Saudara ngalami itu, apalagi COVID ini menumbangkan banyak sekali perusahaan-perusahaan besar. Tetapi ingat pesan firman Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mampu. Dia akan bisa membuat
keuangan kita jadi maksimal bukan minimal. Ya, itu Tuhan kita. Ya, kalau saudara alami saat ini dalam keadaan yang minimal, keuangannya minimal, saya nggak suruh saudara angkat tangan, tapi saudara percaya, maka Tuhan yang dahsyat dan mampu itu bisa membuat dengan cara yang ajaib keuangan saudara bisa maksimal. Amin. Amin. Ya. Mungkin saudara juga khawatir akan hubungan saudara, ya, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman, hubungan dengan rekan bisnis. Mungkin selama ini tidak baik, tapi Tuhan yang dahsyat dan mampu itu bisa membuat hubungan-hubungan itu menjadi harmonis, menjadi penuh kasih. Amin, saudaraku. Ya. Ingat, Tuhan kita itu dahsyat dan mampu. Jadi saudara bisa berkata yes I can. Coba sama-sama katakan yes I can. Yes I can. Sama-sama katakan Tuhanku dahsyat, Tuhanku mampu. Tuhanku dahsyat, Tuhanku mampu. Itu faktor Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang selalu mendatangkan kebaikan. Dia selalu memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Enggak pernah sedikit pun kasihnya dulu. Kita baca dulu ayatnya. Roma 8 ayat 28. Saya bacakan dulu saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, kalau kita kerja sama dengan Tuhan, ya, itu akan mendatangkan hal yang baik. Kalau saudara kerja sama bisnis, ada yang kerja sama bisnis nggak di tempat ini? Ya, kongsian yuk, kita bikin kulineran. Ya, kita bikin kulineran yuk. Tapi pengennya untung, betul nggak? Profit taking, pengennya ada kebaikan di dalamnya. Ya, sama saudara. Ketika kita bekerja sama dengan Tuhan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Makanya kita harus selalu mengajak bersama-sama Tuhan bekerja bersama dengan kita. Ya, mempersilahkan Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Pernah sekali waktu Yesus sedang, murid-murid Yesus maksudnya, sedang kelelahan dalam mencari ikan. Itu contohnya dalam Lukas 5 ya, kalau sudah kita baca. Dan mereka ketika mencari ikan kelelahan itu dapat zong. Tahu dapat zong nggak? Nihil sebenarnya. Nggak dapat apa-apa. Pernah yang kerja dapat zong sehari-hari sur? Kali-kali pernah kali ya. Aduh sepi banget sih. Cuman jual gas biasanya 100, sekarang kok 20 gitu. Ini murid-murid Yesus lagi nyari ikan seharian penuh semalaman, zong. Capek dong. Mereka ke tepi. Waktu ke tepi, ketemu sama gurunya Yesus. Gimana hasilnya hari ini? Zong Tuhan. Jong. Nggak dapat apa-apa. Terus Tuhan bilang gini, balik lagi. Balik lagi, kemudian tebarkan jala lagi ke tempat yang lebih dalam. Nah, ini ada sejarah ya sebetulnya, tapi saya nggak bahas di situ. Sebetulnya ini bukan teknik yang bertolak belakang dengan apa yang dimiliki oleh nelayan. Balik lagi ke tempat yang lebih dalam. Terus murid-muridnya ada yang ngeluh gini, Tuhan, sudah sepanjang hari, sepanjang malam kami cari ikan, tapi nggak dapat apa-apa. Tapi karena guru yang menyuruh, ya udah deh, balik lagi. Terus balik lagi sih. Balik lagi, mereka menurut apa yang dikatakan oleh gurunya, Tuhan Yesus. Dia menebarkan jalannya. Ketika ditarik jalannya, apa yang terjadi? Jalannya hampir koyak. Karena banyaknya ikan. Dan perahunya hampir tenggelam karena banyaknya ikan. Ya mungkin di antara mereka, lu kemana aja? Ya ikan-ikan, kemarin nggak ada satu pun tadi. Sekarang banyak banget ngumpul. Wah, di bawah. Saudara lihat, ketika murid-murid Yesus mau bekerja sama dengan Yesus, menuruti perintah yang Tuhan berikan, maka mereka berhasil. Betul, saudara? Demikian pula dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita mau bekerja sama dengan Tuhan, maka kebaikan Tuhan terjadi. Goodness of God. Goodness of God. Ya, kebaikan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, amin, saudaraku. Katakan yes I can. Yes I can. Katakan Tuhan mendatangkan kebaikan. 1, 2, 3. Yang ketiga faktor Tuhan. Kenapa kita bisa berkata yes I can? Karena Tuhan yang kita percaya
adalah Tuhan yang berkuasa membuka dan menutup pintu berkat. Dia yang berkuasa untuk membuka. Karena Tuhan katakan gini, kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan menutup, tidak ada yang bisa membuka. Kita baca ayatnya. Yesaya 22 ayat 22. Saya akan bacakan. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kunci rumah Daud itu bicara soal lambang kerajaan, otoritas. Jadi kita punya akses langsung ke treasury kingdom. Dahsyat ya saudara. Makanya kita bisa berkata, yes I can. Walaupun saat ini mungkin, keuangannya tadi lagi minum. Minum. Lagi nih. Harusnya nyanyi. Jangan ngeluh ya. Tadi bilang nyanyi kan. Betul. Harus bersyukur ya. Walaupun keadaan keuangan kita lagi minim. Tapi kita punya akses loh. Langsung ke treasury-nya God. Ke tempatnya Tuhan langsung saudara. Kalau saudara ke bank, tiba-tiba mau masuk ke treasury nggak sembarangan orang. Tapi kita punya akses ke situ. Kerajaan Allah. Ya. Jadi Tuhan yang punya kuasa untuk membuka pintu berkat. Dia yang punya kuasa. Oleh sebab itu kita bisa berkata, yes I can. Saudara minta sama Tuhan, saudara pasti dibukakan pintu berkat itu buat saudara. Amin saudara. Jadi kita nggak usah khawatir lagi soal finansial kita, soal sandang pangan papan kita. Tuhan yang akan membukakan buat kita. Sama-sama katakan, Tuhan yang membuka, Tuhan yang menutup. Katakan, yes I can. Jadi ketika kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mampu, Tuhan yang selalu mendatangkan kebaikan, Tuhan yang membuka dan menutup pintu berkat surga, maka kita bisa berkata, yes I can. Ya saya bisa. Saudaraku yakin bahwa kita dahsyat dan mampu? Amin. Saudara percaya Tuhan kita selalu mendatangkan kebaikan? Saudara percaya Tuhan yang membuka dan menutup? Kalau saudara percaya, sama-sama katakan, yes I can. Yang kedua, yes I can bukan instan, tetapi in process. Ya. Supaya kita bisa berkata, yes I can itu bukan instan, tiba-tiba saja begitu saudara. Tapi adalah dalam proses. Ya. Bertahan dalam proses setiap langkahnya, step by step, day by day, sampai akhir. Ya. Dalam kisah Yusuf, itu ada di Kejadian 37, saya ceritakan. Ya. Saudara ingat gak kisah Yusuf? Saudara ingat gak kisah Yusuf? Si Yusuf. Saudara ingat kisah Yusuf? Nah, saya ceritakan sedikit ya. Yusuf ini seorang yang biasa-biasa saja, tetapi dari seorang yang biasa-biasa saja, Yusuf ini bisa menjadi penguasa Mesir. Di bawah pemerintahan waktu itu Raja Firaun. Ya. Yusuf sebelum jadi penguasa, perjalanannya panjang, bertahun-tahun. Dia harus Yusuf harus mengalami dibenci oleh saudara-saudaranya sendiri. Saudara yang pernah dibenci oleh saudaranya sendiri, saudara kandung maksudnya. Yusuf harus mengalami dimasukkan ke dalam sumur. Yusuf harus mengalami mau dibunuh. Yusuf dibuang, dijual. Ada yang pernah mengalami dibuang dan dijual oleh saudara sendiri? Kalau orang zaman dulu suka ada kayak gitu ya, Pak. Suka bukan dijual, jadi dikasih. Ya karena kebanyakan orang ya. Kebanyakan anak ya. Orang zaman dulu kayak gitu, mungkin ada yang nonton. Ya. Tapi ini dijual, dibuang, jadinya bukan dikasih karena kebanyakan anak, enggak. Ini benar-benar dijual, dibuang. Dan siapa? Yusuf harus mengalami seperti itu. Yusuf juga harus mengalami difitnah, dimasukkan ke dalam penjara, dan itu lama sekali proses. Itu puncaknya, dimasukkan ke dalam penjara. Dan pada akhirnya dia mulai berteman dengan teman-teman kita. Dia mulai jadi berkat buat sekelilingnya. Dan mulai dipercaya oleh raja karena dia bisa mengartikan mimpi. Dan akhirnya Yusuf
bisa menjadi penguasa Mesir. Ya. Itu proses yang panjang. Ini cerita yang hanya 1 menit, tetapi proses itu bertahun-tahun. Ya. Tapi kita harus belajar dari proses Yusuf ini seru. Dia bisa melaluinya step by stepnya. Day by day-nya dia bisa lalui. Step pertama dia lalui, step kedua dia lalui. Ya. Demikian pula kita semua. Jadi seperti Yusuf, dia bisa menahan diri dari amarah. Dia bisa menahan diri dari sakit hati terhadap saudara-saudaranya. Coba di situ dia duduk ya. Awas ya. Lihat, kalau kau udah kaya nanti mati kau. Pernah ada yang kayak gitu saudara? Karena sakit hati sama saudaranya. Lihat ya nanti kalau sering ya, suka dengar gitu. Lihat ya nanti kalau gua udah kaya ya, kau rasa. Suka kayak gitu kan. Nah Yusuf enggak. Dia step by stepnya dia lulus dalam ujian tersebut. Yusuf bisa lulus dari fitnah. Yusuf bisa lepas dari dosa ketika digoda oleh istri Potifar, saudaraku. Ya, dan dia bisa jadi orang yang dipercaya dan pada akhirnya jadi penguasa Mesir. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita semua akan memasuki apa yang dinamakan in proses. Dalam proses, suka nggak suka. Tetapi kita harus menang dalam setiap stepnya, dalam setiap langkahnya, dalam setiap ujian yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita lagi ada di bawah, tetapi tangga itu masih panjang. Dan kita harus berhasil dalam setiap tangga itu, dalam setiap stepnya. Ya. Dari satu proses ke proses yang lain, dan akhirnya menjadi sempurna. Namun setiap proses itu yang dilalui kita harus bisa lolos dari proses yang satu ke proses yang lain dan ke proses berikutnya. Kita semua ada dalam proses, in proses. Kadang proses itu berat, kadang proses itu menyakitkan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita ada di lingkungan teman-teman kita yang sering menyakiti hati kita. Di lingkungan teman-teman kita yang menyempal. Pernah nggak saudara alami? Kalau saya sharing sama teman-teman ya, mereka banyak mengalami. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya apa? Supaya kita jadi orang yang rendah hati. Proses yang demikian berat agar kita menjadi kuat. Masih banyak lagi proses yang akan kita alami. Namun ingat, kita harus dapat menang dan menang dalam setiap prosesnya. Dan selalu bisa berkata, yes. Ya, masuki proses itu. Ayat yang terakhir kita highlight ayat ini. Ayat ini luar biasa ya. Kadang-kadang kita lupa. Lukas 1 ayat 37. Kita sama-sama baca. Lukas 1 ayat 37. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi lebih keras. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Oleh sebab itu kita bisa berkata, yes I can. Ya. Kalau saya katakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, saudara katakan yes I can. Kalau saya katakan yes I can, saudara katakan bagi Allah tidak mustahil. Ya, oke? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yes I can. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yes I can. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan, saya akan closing. Kita semua dapat berkata yes I can. Saya bisa. Amin, saudaraku. Sekali lagi, yes I can. Ada yang salah. Ada yang salah. Yes I can. Sebab bagi Allah tidak mustahil. Yes I can. Sekali lagi, yes I can. Sebab bagi Allah tidak mustahil. Berikan tepuk tangan yang mulia untuk Tuhan. Saya pernah selalu berbagi. Haleluya. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mampu. Tuhan yang selalu datangkan kebaikan. Tuhan yang berkuasa menutup dan membuka pintu berkat. Menang dalam proses. Sehingga saudara bisa berkata yes I can. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku. Ajakku
Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari kami kembali diingatkan untuk kami tidak ragu lagi, kami punya Allah yang luar biasa, yang memperhatikan kehidupan kami. Kami punya Allah yang sanggup, karena kami percaya Bapa, Engkau selalu mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi Engkau, Tuhan Yesus. Dan biarlah kalau kami melalui proses-proses kehidupan kami tidak menggerutu, tetapi kami tetap memegang janji Tuhan, dan kami terus menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup, Allah yang mampu memberikan yang terbaik buat kami, Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh melalui proses itu bersama dengan Tuhan, dan kami percaya bahwa kemenangan dan kebaikan akan terjadi dalam kehidupan kami ketika kami terus berharap dengan segenap hati kepada Tuhan. Engkau yang akan terus memberikan kekuatan buat kami, Tuhan Yesus. Iman kami terus makin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, apa yang menjadi pada saat ini pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini, dan juga setiap orang yang mengikuti ibadah pagi hari, kami percaya Allah sedang mengerjakannya. Allah sedang menyiapkan yang terbaik buat kami, baik untuk anak-anak kami yang mungkin melanjutkan sekolah dan juga sedang menempuh ujian, baik yang sedang mencari pekerjaan, baik yang berusaha, apapun juga yang dikerjakan. Biarlah kami boleh senantiasa mengandalkan Tuhan senantiasa dan menyatakan bahwa Allah sanggup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami juga akan menyiapkan hati kami untuk kami menerima perjamuan kudus. Biarlah kami boleh melakukannya dengan sukacita, dan Tuhan yang akan menyucikan setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan begitu luar biasa ya. Pertolonganku hanya datang dari Tuhan. Amin. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Sementara persembahan dijalankan. Atas terima firman Tuhan. Mari kita bersemangat lagi, bangkitkan rohmu. Yesus
kami pulang saat ini seperti janji firman Tuhan, bahwa kami akan mendapatkan keuntungan yang besar. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang dalam masalah Tuhan sudah berikan solusi, yang membutuhkan mujizat sedang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, kita angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian.